Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya, karena dukungan dan supportan dari teman-teman alhamdulillah menjadikan channel ini berkembang sampai kita bahas itu adalah gagal bayar di 7 aplikasi pinjol legal. Ini curhatan dari teman-teman semuanya tentang gagal bayar, ketidakmampuan mereka dalam membayar di pinjol legal ya. Saya akan membahas di sini, dan nanti juga kita bahas tentang seputaran gali lubang tutup lubang juga. Ini kita harus ingatkan selalu ya, terutama buat teman-teman yang baru telat bayar dan baru gagal bayar. Ini penting banget Anda simain sampai habis supaya tidak keliru dan tidak yang aneh-aneh nantinya ya. Bergabung di dalam grup WhatsApp saya, boleh bergabung dulu supaya nanti ketika Anda gagal bayar Anda tidak merasa sendirian, dan Anda yang saat ini mungkin juga sedang panik-paniknya, sedang stres-stresnya juga bisa curhat dan konsultasi di situ, supaya kita kalau merenung pasti kita terjadi dalam sebuah kementokan nantinya. Jadi jangan dibiasakan untuk merenung, kita harus membiasakan diri kita berbagi supaya beban kita itu tidak sendirian. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport. Sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada pertama ini salam kenal Bang, saya dari Tangerang. Terima kasih sebelumnya, saya banyak nonton YouTube Abang dan lebih tenang gitu ya. Saya sudah salah langkah gali lubang banyak di aplikasi pinjol. Sekarang saya telat bayar 1 minggu, mulai telepon dan penagihan terus. Allah berjanji melunasi utang saya, hanya saja saya meminta cicilan tiap bulannya sesuai kemampuan saya, tapi mereka nggak mau ngerti Bang. Saya terus disuruh cari dana talangan, mohon sarannya. Oke, untuk ibu yang curhat kepada saya, ini dari aplikasi mana sih? Dengan Anda mencoba negosiasi secara mencicil, rasa saya bersyukur Anda tidak di ACC atau tidak diterima sistem cicilan Anda. Takutnya ketika mereka menerima, itu uang Anda tidak jelas arahnya kemana. Ya, jadi alangkah baiknya bagi saya ini ya, Anda kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima, daripada Anda negosiasi secara cicil, karena tidak ada perjanjian sejak awal bahwa kita akan mencicil pinjaman ini. Ya, saya nggak tahu nih ya, ini pinjaman dari mana, saya juga nggak tahu. Dia bilangin cuman terjebak di pinjol aja akibat gali lubang tutup lubang, dan dia baru berjumpa dengan channel saya. Ya, nanti bisa diterangkan lagi tentang emailnya. Oh, ada lagi ini yang tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Medi. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Bang Medi. Semoga sehat selalu dan tetap menjadi pengarah atau penasehat yang baik. Amin. Ya, terima kasih banyak ya bagi Anda yang selalu mendoakan saya. Mudah-mudahan Tuhan mendengar dan saya diberikan kesehatan selalu. Amin ya. Bang Medi, saya ingin bertanya. Awalnya saya meminjam di satu aplikasi pinjol karena uang gaji saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya, khususnya di musim pandemi lalu, dan awalnya lancar-lancar saja pembayarannya, tetapi lama-kelamaan saya merasa cicilan saya semakin berat karena semakin inisiatif untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ya memang ya, gali lubang tutup lubang ini sepintas kalau kita tidak berpikir dengan logika ini sangat menjanjikan ya, apalagi kita yang gampang banget ini. Ya udahlah, untuk membayar aplikasi ini kita ambil aja nih aplikasi sini, bayar ambil aja aplikasi sini. Orang ini biasanya sadarnya kalau sudah mentok, dia sudah tidak ada dana yang cair lagi, baru dia sadar, wah ini gila, begitu ditotalin, total hutang dia malah puluhan juta gitu loh. Ya, jadi gali lubang ini bukan solusi yang tepat. Saya kira akan meringankan beban cicilan saya dan ternyata tidak. Apakah saya harus stop cicilan atau bagaimana Bang? Soalnya saya berniat untuk menabung di sisa gaji saya karena niatan untuk menikah tahun depan. Memang saya juga karena tidak tahu apa itu pinjaman online. Semoga dijawab oleh Bang Medi pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kalau soal untuk bayar atau tidaknya, sebenarnya lebih tepatnya itu kembaliin ke kemampuan teman-teman semuanya. Jadi kalau saya yang bilangin,
udah Anda stop aja bayar, takutnya orang-orang masih mampu bayar. Ya. Saya bilang Anda bayar aja, orang-orang bilangin saya nggak ada duit bang. Jadi soal bayar atau tidaknya sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau kemampuan Anda sudah mentok, ya sudah. Ya, kita cari lagi nih, mana yang paling dibutuhkan saat ini dulu. Misalnya Anda mau nikah nih tahun depan, sementara sekarang sudah bulan 7, berarti untuk tahun depan kita butuh 5 bulan lagi. Alangkah baiknya Anda tabungin duit Anda. Ya, soal pinjol gimana bang? Soal pinjol kita bisa nih, mana ada yang nelpon, kita minta negosiasi dan jelaskan faktanya. Saya hari ini sudah tidak mampu lagi, saya sudah tidak sanggup lagi, dan saya masih berusaha. Sebisa mungkin saya masih mengusahakan. Jangan sampai, ini kan lumayan, ini dia terjebaknya di pinjolnya ini lumayan ini. Ada isi cash 3 bulan, kredipo 2 kali pembayaran, mau cash belum saya bayar, uang mie belum saya bayar, aku laku 28 hari, Shopee pinjam atau pay later, ada kami belum bayar. Ini ada 7 aplikasi pinjol legal. Ya, jadi sesuai dengan arahan OJK, kalau kita masih mampu, kita negosiasi nih pokok yang diterima. Tapi kalau kita sudah menyatakan ketidakmampuan, ketidaksanggupan, ya sudah, berarti kita harus menerima resiko apapun itu yang akan diterapkan oleh perusahaan itu. Ya, sesuai dengan peraturan OJK, POJK 2016 itu tentang P2P lending. Ya, di situ sudah ada aturan-aturannya sekalian. Dan habis itu ada juga penerbitan dan pembentukan asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia berbarengan dengan aturan P2P juga. Ya, di situ sudah tertera wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, data diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, berarti kita kalau menyatakan tidak mampu, disinilah posisi teman-teman sebenarnya. Harus bisa menerima risiko yang ada. Menerima keadaan apa saat ini. Jangan sampai kita baperan. Yang penting, ini yang paling penting ya. Yang paling penting, jangan pernah berhenti berusaha dan berhenti untuk gali lubang, tutup lubang. Kalau untuk pinjol, jangan fokus kepada dendanya, tapi fokuslah kepada pokoknya. Dan negosiasikan. OJK kan selalu tuh mengarahkan, untuk Anda menyelesaikan pinjol, negosiasi secara internal. Ya, yang penting jangan takut. Ya, buat teman-teman semuanya. Saran saya buat teman-teman semuanya, tolong sesegera mungkin berhenti gali lubang, tutup lubang. Ya, karena gali lubang, tutup lubang ini adalah musibah berat buat Anda ke depannya. Memang di saat kita melakukan gali lubang, tutup lubang, kita memang tertutupi oleh nafsu yang cukup tinggi gitu loh. Begitu galian itu sudah tidak ada lagi, di posisi itu juga Anda baru akan sadar bahwa hutang Anda telah menumpuk, gaji Anda telah habis. Ya, jadi gali lubang, tutup lubang itu bukan solusi dari gagal bayar pinjol. Ya, gagal bayar pinjol itu solusi yang paling tepatnya adalah kita tetap berusaha dan bekerja. Kumpulkan uang kita sedikit demi sedikit. Kalau masih mampu, kita negosiasi pokok yang diterima. Kalau tidak mampu, berarti kita harus menerima resiko yang diterapkan. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang mencoba menggali lubang, tutup lubang. Itu bukan solusi bagi Anda. Ya, sisanya terserah sama Anda. Yang penting saya berulang kali di video saya menyampaikan, gali lubang, tutup lubang bukan solusi yang tepat. Justru itu akan menyengsarakan Anda dan akan menyiksa Anda untuk dalam waktu yang panjang. Ya, lebih baik kalau tidak mampu ya sudah. Kita stop sampai di situ, kita terima risikonya. Ya, bukan kita memikirkan resiko penjara, DC datang ke rumah, itu nggak penting. Ya, resiko yang paling fatal itu besok pagi bisa makan atau tidak. Ya, kalau resiko pinjol itu sudah ada OJK yang ngatur. Data akan dimasukkan ke dalam Pusdapil, Fintech Data Center, ya, itu sudah jelas gitu loh. Atau di blacklist ya sudah gitu loh. Ya, cuma Anda jangan berhenti berusaha dan jangan gali lubang, tutup lubang. Yang paling juga saya ingatkan buat teman-teman, ini di ruangan YouTube ini banyak banget orang-orang yang mencari keuntungan. Apalagi yang mengajak Anda untuk meminjol kembali, itu tolong hati-hati. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman semuanya boleh bergabung di grup WhatsApp saya untuk kita melanjutkan konsultasi yang lebih detail lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Puasa.